Ada paket buku nih dari Mas Eka Budianta nih, guru saya ini. Terima kasih Mas, saya buka ya. Nah, saya buka nih ya Mas Eka. Nih, bukunya saya buka, unboxing nih. Wah, apa nih bukunya? Wow, ini buku puisi Langit Pilihan nih, Eka Budianta, diterbitkan oleh K3 ya, Kosakata Kita, dari kalau nggak salah nih siapa, Kurniawan Junaidi ya. Langit Pilihan, buku puisi dengan tuturan yang akrab dalam suguhan bunyi yang indah. Ia memberi percaya bahwa hidup ini bukan untuk merangkak. Ririska Toha Sarumpait. Oke, Langit Pilihan, buku puisi Eka Budianta. Penerima penghargaan sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi buku ini kumpulan puisi terbaik tahun 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nih ya. Agak silo. Nah, ini dia. Selamat Mas Eka. Saya akan coba bacakan, ada beberapa puisi yang akan saya bacakan. Jadi yang paling menarik Langit Pilihan ini adalah pertama kali diterbitkan itu pada 16 Mei 2012. Dalam bulan bahasa Oktober tahun itu, buku ini mendapatkan penghargaan sebagai buku puisi terbaik 2012 bersama novel terbaik Tempurung karya Oka Rusmini dan kumpulan cerita terbaik Madre karya Dewi Lestari. Ya. Nah, Mas Eka menulis semacam kata pengantar ya. Mengantar Langit Pilihan, Eka Budianta. Begitu luasnya langit. Haruskah atau bisakah kita mencintai seluruhnya? Bolehkah kita hanya memilih bagian yang bagus? Bukan langit yang dilanda badai dengan petir dan geledek sambung menyambung. Kita senang mendapat langit yang bersih, lembut, warna-warni, menyenangkan. Sayangnya, langit adalah langit. Ya bisa panas, bisa dingin, bisa sunyi dan gelap, tapi bisa ramai dengan pijaran api, hujan meteor. Bisa juga menyeramkan dengan hamburan pasir, batu dan debu dari letusan gunung berapi. Suaranya menggelegar, panas, dingin, silih berganti. Seolah-olah tidak ada pilihan. Daripada bertemu langit, lebih baik mati. Bagaimana kalau tiba-tiba pada suatu ketika kita bertemu dengan langit yang betul-betul lain? Langit yang tidak sama dengan yang kita pandang selama ini. Langit yang warnanya tidak masuk hitungan. Warna yang belum terdaftar, bahkan belum diberi nama. Apa sikap kita kalau mendadak bertemu langit yang tidak pernah kita lihat sebelumnya? Mungkin kita akan bertanya terus terang, betulkah ini juga langit? Siapa tahu ia bukan langit, tapi seolah-olah menjadi seperti langit dan menebarkan pesona. Mungkin kita akan bertanya terus terang, betulkah ini juga langit? Kita harus waspada, semua benda di alam ini ada tiruannya. Bisa dipalsukan. Langit dan matahari, juga bintang dan rembulan sudah sering ditiru, dipalsu, bahkan digandakan. Karena selalu saja ada orang memerlukan. Kita memang memerlukan langit untuk berjuta macam alasan.
Karena itu, sebelum terlambat, mari kita pilih langit kita. Jakarta, 16 Mei 2012. Ini baru kata pengantarnya nih dari Mas Eka. Luar biasa ya. Jadi buku Langit Pilihan ini, wah saya terlambat membaca karena terlalu sibuk nih dengan Rumah Dunia. Jadi saya jarang update buku-buku terbaru. Terima kasih Mas Eka. Saya akan bacakan beberapa puisinya ya. Tadi sudah saya bacakan kata pengantar dari Mas Eka. Sekarang beberapa endorsement ya. Ini dari Susi Ayu. Saya akan bacakan satu kalimatnya saja. Membaca puisi Eka Budianta adalah melompat dari cakrawala ke cakrawala. Nah, sekarang Kurniawan Junaidi. Melalui buku ini, Eka Budianta membuktikan puisi modern bisa ditulis tanpa perlu mengusung tema-tema sensasional. Oke, menarik juga ya. Nah, Hendrawan Nadesul. Syair-syair Eka seperti sengaja dituang dengan semangat elan keluarga, senandung kampung halaman, dan masa kecil, nuansa, dan apa-apa saja yang mendesak kepingin hadir kembali. Begitu. Nah, sekarang saya mau baca beberapa sajak di buku Langit Pilihan ini. Langit. Ditelan pantai. Eka Budianta. Semula aku percaya pada pantai. Di sana aku dipertemukan alam semesta. Semula aku memuja pantai. Diajarinya aku cinta sejarah, suka masa depan, dan bernyanyi setia. Tapi pantai ini diam-diam menelanku. Dilumatkan aku dalam tradisi adat istiadat, katanya. Dikuburkan cita-citaku dalam ombak demi ombak yang bergelimang dari sore ke sore, pagi juga. Umurku habis dikeruk gelombang dan dihanyutkannya. Pantaiku yang manis menjadi monster, menelanku sekerat demi sekerat. Sampai kelak kau sempat mengulurkan tangan, menangkap pesan ini dan menyimpannya di dalam hatimu. Umurku habis dikunyah pantai, matahari, dan laut juga. Dulu aku percaya dan cinta pada pantai. Dulu aku rindukan pantai yang punya masa lalu, yang membuat kita berkumpul di bawah purnama. Dulu aku memuja angin pantai yang menggelora, membuat cintaku menyala, berkobar, membakar kita. Sekarang pantai itu menelanku. Bahkan api yang berkobar-kobar tidak lagi dipedulikan ketika malam mulai mengaburkan sendi-sendi dan pandanganku. Dulu aku tak percaya pantai bisa menelanku. Sekarang baru engkau seorang yang bisa menangkap dan percaya pada pesanku. Gunung dan aku. Eka Budianta. Tuhan mengirimkan matahari untuk menghangati Gunung Malabar di pagi yang mendung itu. Tetapi awan-awan menghalanginya dan burung raja udang berteriak-teriak. Sebetulnya awan dan burung-burung itulah yang lebih memerlukan matahari. Aku dan Malabar sudah hafal
ekspresi iri dari kanan dan kiri. Gedung-gedung di seluruh Bandung juga sudah tahu awan dan burung-burung mulai sensitif, mulai gelisah. Malabar dengan tenangnya menyuruh matahari menyinari kota Bandung. Ia sendiri ingin kembali bermimpi di dalam kabut. Aku juga mau pulang ke balik selimut. Biarlah burung-burung itu menjerit-jerit dan awan geram di seantero langit. Siapakah Eka Budianta? Ya, saya mau bacakan biodatanya. Nih, luar biasa. Eka Budianta, penyair dia ya, aktivis lingkungan, juga dia pernah di UNDP. Lahirnya di Lamongan tahun 1956. Jadi umurnya sekitar 65 ya. Ya, 65. Beda 7 tahun sama saya. Saya 50 berapa sekarang? 57 saya, Masya Allah. Sudah menyunting sekitar 70 buku Mas Eka ini ya. Pengagum Pramudia Anantatur, sama saya juga ya, dengan William Shakespeare. Mas Eka ini luar biasa. Pokoknya waktu saya masih sekolah di SMA, ya dia sudah melanglang buana, karya-karyanya sudah beredar di Kompas. Saya termasuk pembacanya. Nah, Mas Eka ini pernah diundang peringatan Khalil Gibran di Beirut. Coba saya ngebaca pembaca Khalil Gibran, Mas Eka malah diundang ke sana di Beirut ya, membacakan puisi-puisi Khalil Gibran. Juga di Queen Elizabeth Hall London membacakan puisinya ya. Eka Budianta ini alumni International Writing Program University of Iowa, Amerika Serikat tahun 1987. Nah, 1987 saya masih traveling. Ada di mana nggak tahu saya, 87 itu mungkin di Papua kalau nggak salah. Ia juga penerima hadiah Ashoka Innovator for the Public dan lulusan Leadership for Environment and Development Lead International dengan orientasi lapangan di Costa Rica, Okinawa, dan Zimbabwe. Itu tahun 1995-1997. Wah, ini saya lagi sibuk menulis skenario tahun ini ya di Indosiar dan RCTI. Sekarang Mas Eka ini pengurus Yayasan Tirto Utomo. Pernah jadi wartawan Tempo, Yomiuri Shimbun, BBC World Service. Jebolan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Mas Eka ini ya. Pernah mengajar bahasa dan kebudayaan Jawa di Cornell University Ithaca, New York. Sejumlah puisinya sudah diterjemahkan ke Inggris, Belanda, Finlandia, Arab, Mandarin, Korea, Jepang, Perancis, Jerman, dan bahasa lokal bahasa Bali. 1.000.000.000 mendapat penghargaan Dewan Kesenian Jakarta 1984, sedangkan Cerita di Kebun Kopi Balai Pustaka terbit sejumlah 83.000 eksemplar disebarkan di sekolah-sekolah lanjutan pertama di Indonesia. Jadi Mas Eka ini dengan segudang prestasi sastranya ya. Terima kasih Mas Eka. Mas Eka pernah terima kasih Mas Eka ya, pernah juga menerbitkan buku saya nih, Perjalanan Asia. Panjang umur, tetap menulis. Oke, terima kasih sudah menonton playlist penulis dan buku di Golagong TV. Ini sebelum saya tutup, saya mau baca endorse dari Sapardi Djoko Damono. Endorsement di cover belakang buku Langit Pilihan Eka Budianta. Dalam buku puisinya yang baru ini, Eka Budianta memilih bahasa yang lurus tanpa harus meninggalkan ambiguitas, ciri yang umumnya ada pada puisi modern. Dengan kata lain, Eka tidak menggunakan cara pengungkapan yang ruwet
yang biasanya dimanfaatkan penyair untuk menyembunyikan kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Wah, ini Mas Sapardi almarhum ini menyindir para penyair muda yang sering bersembunyi di persoalan-persoalan diksinya ya, yang katakanlah ambiguitas tadi. Oke, terima kasih Mas Eka, panjang umur, tetap sehat dan terus berkarya. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua, tentang literasi semua ada di sini. Golagung TV, tentang literasi semua ada di sini.